Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Warteg Master versi novel bagian 1685. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengecilkan pupil matanya karena dia hampir tidak merasakan kemunculan Kinchan sebelumnya. Anda harus tahu, meskipun dirinya hanya memiliki satu jiwa yang tersisa sekarang, namun dia pernah menjadi ahli kuat yang telah melampaui 3 transenden. Ini keterlaluan ketika dia tidak dapat merasakan kehadiran Kinchan. Kinchan, apakah Anda berhasil menyatu dengan asal-usul surga? Tanya Xiao Supreme. Dia tampak telah memikirkan sesuatu. Kinchan tersenyum sedikit dan menjawab, "Ya, aku telah menyatu dengan asal-usul surga, dan sekarang alam surga ada di bawah pikiranku, dan aku dapat pergi ke sudut manapun di alam surga dengan satu pikiranku." Hahaha, hebat sekali. Jadi, aku sudah bisa memulihkan surga, kata Xiao Supreme dengan penuh semangat. Kinchan mengangguk. Kalau begitu, aku akan memulihkan surga ini dulu, baru membuat rencana. Xiao Supreme bahkan tidak berkata dengan penuh semangat. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Memperbaiki surga, sejauh yang aku tahu, surga sangat istimewa. Ini bukan hanya benteng umat manusia, tetapi juga saluran untuk kenaikan 10.000 alam. Tidak peduli ras atau alam apa mereka. Selama mereka naik, mereka akan langsung memasuki surga. Oleh karena itu, surga memiliki kekhususan yang sangat tinggi. Artinya, di seluruh alam semesta awal, dan memiliki status yang luar biasa. Setelah surga diperbaiki, alam semesta 10.000 alam akan terus naik dan terus diperbaiki. Pada saat itu, alam semesta asli akan terus menghasilkan bakat-bakat yang hebat. Chen Shao, pada saat ini budak hitam maju dan menatap Kinchan dengan gembira. Budak hitam Papillon Candi ingin bertemu dengan Tuan Chen. Sampai bertemu Tuan Muda Chen. Sementara di bawah banyak orang memberi hormat dengan sangat gembira. Lord of the Abyss, Shadow Supreme, Kejatuhan Supreme, Gu Junren, Tian Xingjiang Ren, dan juga yang lainnya. Mereka semuanya adalah mitra, teman, dan juga bawahan yang ditemui Kinchan setelah dia datang dari surga. Melihat orang-orang ini, Kinchan teringat masa lalunya. Sepertinya sudah lama waktu berlalu. Semuanya, tolong maafkan aku. Kinchan juga cukup gembira. Melihat semua orang lagi, hatinya juga sangat gembira. Tuan Muda Chen, tidakkah Anda seharusnya kembali ke Papillon Candi? Kata Hainu, dia berkata dengan gembira. Semua orang sangat merindukanmu. Sudah waktunya kembali ke Papillon Candi untuk melihat-lihat, kata Kinchan. Dia tersenyum. Kinchan memegang tangan Chen Sisi dan yang lainnya. Kinchan tersenyum kepada Hainu, budak hitam, dan yang lainnya. Dia berkata, "Budak hitam, aku pergi duluan. Aku akan menunggumu di rumah Guanghan. Xiao Supreme dan yang lainnya teruslah menghiburmu." Setelah mengatakan itu, Kinchan melangkah keluar dan menghilang tiba-tiba. Hanya menyisakan Xiao Supreme yang tertegun di sana. Apa yang terjadi? Berani ya aku menjadi pengurus rumah tangga besar Kinchan? Hahaha, ayo, mari kita lanjutkan minum-minum dan tariannya, kata Xiao Supreme. Dia berkata sambil tersenyum masam. Scene berpindah saat ini di rumah Guanghan, di markas besar Papillon Candi. Sekarang markas besar Papillon Candi terletak di bekas rumah Guanghan. Meskipun rumah Guanghan terletak di alam surga timur, namun tempat itu relatif terpencil. Tetapi karena merupakan tempat kelahiran Kinchan, tempat itu secara alami dijadikan markas besar seluruh Papillon Candi. Rumah Guanghan saat ini telah dibangun dengan sangat megah, tetapi pada dasarnya masih mempertahankan tampilan aslinya. Pada saat ini, alun-alun paling tengah rumah Guanghan terletak di sebuah bangunan megah, di mana terdapat kantor pusat Papillon Candi yang menghadap rumah Guanghan di sisi yang berlawanan. Pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di atas alun-alun rumah Guanghan. Di bawah,
Orang-orang datang dan pergi di alun-alun rumah Guanghan. Tetapi anehnya, tidak ada yang bisa melihat beberapa orang yang saat ini sedang melayang di langit. Tentu saja orang-orang ini adalah Qin Chen, Yu Qiansu, dan lainnya. Qin Chen, tanpa diduga, kita kembali lagi ke sini. Yu Qiansu dan Jiruyu menatap rumah Guanghan yang familiar di bawahnya. Mereka berada di pelukan Qin Chen dan berbisik. Pada awalnya mereka naik ke surga bersama dengan Qin Chen. Tetapi pada akhirnya mereka terpisah satu sama lain dalam sungai waktu yang panjang. Jiruyu dan Yu Qiansu lalu direkrut oleh rumah Guanghan. Dan Yu Qiansu menjadi murid inti rumah Guanghan. Adapun Jiruyu waktu itu dia dibawa pergi oleh keluarga Ji. Kejadian-kejadian ini masih terbayang di dalam benakku sekarang. Tetapi jika dipikir-pikir kembali, tampaknya itu sudah lama berlalu. Ya benar, Qin Chen memeluk beberapa wanita cantik itu dan menatap dengan penuh kenangan. Pada awalnya ketika aku terbang ke surga dan berpisah darimu, aku selalu ingin menemukanmu kembali. Tetapi surga itu begitu luas dan aku bekerja keras untuk mencari tahu beberapa berita tentangmu. Qin Chen menatap mereka berempat. Takdir begitu kejam. Qiansu, terima kasih kepada Master Istana Guanghan karena kau aman dan sehat. Chen Sisi mengalami semua jenis bahaya di alam nekromancer dan hampir menghilang. Jiruyu, kamu dibawa pergi oleh anggota keluarga Ji. Adapun Sang Guanwaner, kamu jatuh ke dunia iblis. Mengatakan ini, Qin Chen menatap keempat orang itu mengingat semua yang terjadi sebelumnya itu benar-benar mendebarkan. Begitu ada kelalaian sedikit pun, semua orang takutnya bahwa mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Untungnya, semua ini sudah berakhir sekarang dan kita masih bersama, kata Qin Chen dengan lembut. Chen Shao, pada saat ini Chen Sisi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Kamu berjanjilah padaku satu hal, oke? Sisi berkata tiba-tiba. Qin Chen terkejut, memegang wajah di tangannya dan tersenyum. Gadis bodoh, apa yang kamu bicarakan? Apalagi satu, bahkan 100, atau bahkan 10.000, 1.000 pun, aku akan bersedia. Oke, itu yang kamu katakan. Chen Sisi menatap Qin Chen dengan mata berkaca-kaca. Hidungnya sedikit bergetar dan bibir merahnya sedikit terbuka. Berjanjilah padaku, jangan pergi ke dunia bawah, oke? Sementara di samping, Yu Qiansu, Jiruyu, dan Sang Guanwaner semuanya tercengang menatap Chen Sisi dengan tidak percaya. Chen Sisi menatap Qin Chen dan berkata dengan serius, Chen, jangan pergi ke dunia bawah. Aku akan baik-baik saja. Luka kecil ini tidak berarti apa-apa untukku. Bahkan jika aku tidak pergi di dunia bawah, aku akan aman dan sehat. Mendengar itu, Qin Chen tiba-tiba memeluk Chen Sisi. Chen Sisi, jangan bodoh. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Jika aku tidak pergi ke dunia bawah, bagaimana aku bisa menyembuhkanmu? Tapi aku takut, kata Chen Sisi. Dia memeluk Qin Chen erat-erat, air matanya mengalir di wajahnya. Aku takut kehilanganmu dan juga takut kamu kenapa-kenapa. Yu Qiansu dan yang lainnya kemudian berkata. Tetapi Sisi langsung menghentikannya dan berkata lagi, selama perjalanan, kamu telah mengalami terlalu banyak bahaya bagiku. Aku tidak bisa lagi melihatmu berada dalam bahaya karena aku. Aku tidak ingin kamu mengambil resiko besar, dan aku juga takut kehilanganmu. Dunia bawah itu terlalu berbahaya. Jika itu untukku, kau akan berada dalam bahaya. Aku lebih baik mati dan aku tidak ingin kamu menderita, kata Chen Sisi. Dia menangis mengatakan ini, dan pakaian Qin Chen pun basah oleh air matanya. Dasar gadis bodoh, dasar bodoh. Qin Chen memegang wajah Chen Sisi. Dia menyeka air mata dari sudut matanya, menatap Chen Sisi dengan lembut. Dan menatapnya yang jelas-jelas merupakan orang yang tidak memihak. Orang yang sangat kuat di seluruh alam semesta awal. Tetapi pada saat ini Chen Sisi tampaknya telah menjadi seorang wanita kecil. Wanita paling biasa di dunia panah, yang memeluk suaminya, yang mendambakan suaminya untuk tetap aman dan sehat. Ketulusan dan intensitas emosi ini itu sangat mempengaruhi hati Qin Chen. Sisi, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Dan begitu pula tidak akan terjadi apa-apa padaku, kata Qin Chen. Dia menatap mata mereka berempat dan berkata dengan tegas, aku, Qin Chen, pasti akan hidup bahkan jika itu untukmu. Jadi kalian semua harus percaya kepadaku.
Yukian, Jiruyu, dan Sangguan Waner juga datang sambil memegang tangan Chen Sisi dan Qingchen. Sisi, Chen, aku percaya bahwa selama kita bekerja sama, kita akan ada. Tidak akan ada halangan apapun di dunia ini. Kita telah melewati begitu banyak kesulitan di sepanjang jalan, dan kita semua berhasil melewatinya bersama-sama. Kali ini juga akan sama, kata Yukiansu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Qiansui benar. Selama kita bekerja sama, tidak akan ada yang bisa menghentikan kita, kata Qingchen. Dia tersenyum selaya memeluk keempat wanita yang sangat cantik itu. Yukiansu tiba-tiba berkata, berikan kami seorang anak. Mendengar ini Qingchen tercengang. Yukiansu menatap Qingchen dengan dua rona merah di pipinya. Siapapun itu, aku, Jiruyu, Chen Sisi, atau Sangguan Waner, atau kecantikanmu yang lain, berikan kami seorang anak. Ini Qingchen tercengang. Dirinya tampak malu. Ini begitu terus terang. Melihat Qingchen tidak berbicara, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata, Chen, kamu tidak bisa melakukannya, bukan? Qingchen membeku, wajahnya berubah menjadi hijau. Apa kata harimau dan serigala ini? Dirinya melus dingin. Apakah kamu tidak tahu apakah aku bisa melakukannya? Tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Jiruyu dan yang lainnya berkata satu demi satu. Qingchen terus tercengang. Oh sial, dirinya diejek oleh beberapa wanitanya sendiri. Siapa yang tahan dengan ini? Qingchen berkedip. Oke, tidakkah kamu ingin tahu apakah aku bisa melakukannya? Aku akan memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Qingchen tiba-tiba memeluk Yukiansu dan yang lainnya. Sosoknya berkedip dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, di alam rahasia Yaochi, di kedalaman rumah Guanghan, Qingchen dan yang lainnya muncul seketika di sana. Tempat rahasia Yaochi ini itu adalah tempat yang sangat dikenal oleh Qingchen. Dalam keadaan tergesa-gesa, Qingchen hanya bisa memikirkan tempat yang bagus seperti ini. Di alam rahasia Yaochi, uap air putih susu melonjak indah dan cantik seperti negeri dongeng. Ini adalah alam rahasia Yaochi di istana Guanghan. Chen, kamu tidak bermaksud berada di sini? Yukiansu berkata dengan heran. Chen Sisi, Jiruyu, dan Sangguan Waner juga tersipu. Meskipun mereka semua telah melakukan kontak kulit dengan Qingchen, pemandangan saat ini terlalu memalukan. Kenapa? Kamu tidak bisa, Qingchen terkekeh. Dan pada saat yang sama, tangannya telah melepaskan pakaian wanita cantik itu. Beberapa orang tiba-tiba berseru dan semuanya tersipu. Hei, Qingchen terkekeh dan bergegas menuju orang-orang. Dan terdengar seruan dari orang-orang di dalam gua. Tidak pantas untuk menulis secara rinci di sini. Dan 10.000 kata secara otomatis dihilangkan. Setiap orang dapat mengambil keputusan sendiri. Kabut Yaochi yang tak berujung benar-benar mengaburkan sosok beberapa orang itu. Hanya suara-suara lembut beberapa orang yang bergema lembut di gua terlarang yang sunyi ini. Dan ketika Qingchen juga yang lainnya tenggelam dalam satu sama lain di negeri dongeng, saat ini di luar area terlarang Yaochi, dua sosok anggun perlahan muncul di sini. Ini adalah dua wanita, yang satu seksi dan dewasa, mengenakan gaun brokat sutra es biru, bermartabat dan elegan, pahanya yang ramping, putih dan kuat, penuh elastisitas, wajahnya sedikit dewasa, memiliki pesona, dan itu adalah penguasa istana Guanghan. Sementara di sampingnya seorang wanita dengan penampilan yang sangat indah, dengan temperamen yang halus, penuh kelembutan seperti anggrek di lembah yang kosong, matanya sangat damai. Penguasa istana Guanghan melirik wanita itu menghela napas. Bingyun, apakah kamu benar-benar akan menemui Qingchen? Tanya Tuan Istana Guanghan. Orang itu apa gunanya? Kata Merong Bingyun, dia acuh tak acuh. Tetapi ketika dia menyebut pihak lain, ada sedikit getaran di dalam suara Merong Bingyun. Tapi getaran ini jelas dirasakan oleh Nyonya Istana Guanghan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat karya terlarang di mana kabut putih tebal menutupi semuanya. Mengapa kamu melakukan ini? Kepala Istana Guanghan menghela napas. Meskipun aku tidak tahu apa jenis dendam yang ada antara kamu dan Qingchen, aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah gadis yang sangat baik dan kamu sengaja berpura-pura tidak peduli padanya. Tetapi kamu dalam hatimu, kamu selalu memikirkannya. Mendengar ini, Merong Bingyun menggigit bibirnya. Tuan, kamu telah melakukan kesalahan. Mengapa aku harus memikirkan pria yang penuh kebencian itu? Kebencian antara aku dan dia tidak dapat didamaikan. Jika aku memiliki kesempatan, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, kata Merong Bingyun. Mendengar ini,
Nyonya Istana Guanghan tertawa dan tawa ringan ini membuat wajah Morong Bingyun langsung memerah. "Tuan, apa yang lucu tentang ini? Tidakkah kamu percaya padaku?" kata Morong Bingyun sambil menggertakkan giginya. Nyonya Istana Guanghan melirik Morong Bingyun dan menghela napas. "Bingyun, seorang guru juga adalah seorang wanita, dan ada beberapa hal yang aku lihat dengan jelas sebagai seorang guru. Sebenarnya tidak masalah apakah Anda seorang guru atau bukan. Kuncinya adalah apakah Anda sendiri mempercayainya?" Morong Bingyun mendengarnya terdiam. Ya, apakah dirinya sendiri mempercayainya? Qin Chen jelas adalah musuh, pembunuh ayahnya dan juga pembunuh ibunya. Tetapi mengapa setiap kali dirinya memikirkan wajah Qin Chen itu, dirinya tidak dapat mengungkapkan kebencian apapun di dalam hatinya, tetapi sedikit kekaguman malah muncul sebagai gantinya. Kuku Morong Bingyun menusuk dalam-dalam ke telapak tangannya ketika memikirkan ini. Jelas ada perseteruan darah di antara mereka, tapi dia malah merindukannya. Nyonya Istana Guanghan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyingkirkan selai rambut yang menutupi sudut mata Morong Bingyun. Morong Bingyun gemetar seluruh tubuhnya, membiarkan Nyonya Istana menggantung selai rambut di belakang telinganya. Matanya bingung. Tidak mudah bagi kita para wanita untuk bertahan hidup di dunia ini. Jika kita bahkan tidak dapat melihat ke dalam hati kita, bagaimana orang lain dapat mengetahui emosi kita? Terkadang di saat kita menyukai seseorang, kita harus berani mengatakannya. Karena selama kamu mengatakannya, kamu tidak akan diselimuti oleh penyesalan seumur hidupmu di kesendirian. Kata Nyonya Istana Guanghan, dia mengajari Morong Bingyun untuk cara mengatakannya. "Guru, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan," kata Morong Bingyun. Dia masih menggigit bibir merahnya, tetapi matanya berkaca-kaca. "Tidak, Anda mengerti." Nyonya Istana Guanghan berkata, "Anda selalu menjadi yang paling cerdas di antara banyak muridku. Kalau tidak, aku tidak akan menerimamu sebagai orang suci di rumah Guanghanku saat itu. Kamu Yu Qiansu dan Jiruyu datang kepadaku rumah Guanghan. Aku melihat keistimewaanmu sekilas, tetapi sekarang Yu Qiansu dan Jiruyu memiliki rumahnya sendiri. Tetapi kamu..." Mendengar itu Morong Bingyun buru-buru berkata, "Guru, jangan bicara lagi." Nyonya Istana Guanghan meliriknya, "Aku tidak perlu mengatakan apapun, tetapi bisakah kamu benar-benar menipu hatimu sendiri?" Setelah kata-kata itu jatuh, Nyonya Istana Guanghan melangkah ke area telarang. Segera Morong Bingyun buru-buru mengikuti. Pada saat ini udara putih pekat menyelimuti mereka berdua dalam sekejap dan mereka berdua seperti peri di 9 hari, menjulang dalam asap dan awan area telarang, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Air yang mengalir di kolam terlarang membasahi rok panjang mereka berdua dan menempel di tubuh mereka, memperlihatkan lekuk tubuh mereka yang sangat anggun dan menarik dengan lebih sempurna. Keduanya memasuki area telarang selangkah demi selangkah. Sementara saat ini jauh di area telarang, Qin Chen terbaring tak berdaya di sana. Di sampingnya ada Yu Qiansu, Jiruyu, Chen Sisi, dan Sangguan Wander. Mereka berempat bersandar pada Qin Chen tanpa daya, wajah mereka semuanya merah. Air di area telarang menampar tubuh mereka, membuat mereka hangat dan sangat nyaman. Saat itu air kolam di area telarang Yaoci sudah cukup untuk mencabik-cabik daging orang-orang biasa, tetapi di depan basis kultivasi Qin Chen dan yang lainnya, air kolam yang mengandung kekuatan para penguasa itu tampaknya seperti mata air panas biasa yang menghangatkan mereka. Pada saat ini Yu Qiansu naik ke tubuh Qin Chen. Pada saat ini dirinya tidak mengenakan terlalu banyak pakaian, tetapi hanya piyama putih yang tidak diragukan lagi menunjukkan sosoknya yang sangat anggun. Yu Qiansu berkata dengan lembut, "Chen, ini adalah tempat kita bersatu kembali saat itu, dan itu adalah warisan dari permaisuri tertinggi Taiyin Lilin Supreme, dan yang telah memberiku terobosan di sini. Aku sangat berharap kita semua bisa tinggal di sini dan memiliki kehidupan yang begitu hangat." Mendengar itu Qin Chen tersenyum tipis lalu mencium Yu Qiansu dengan lembut, sebelum kemudian memeluk beberapa wanitanya dengan erat. "Aku juga berpikir seperti itu. Sebenarnya tahun-tahun ini aku juga sedikit lelah dengan hari-hari bertarung dan membunuh di luar. Tapi sekarang aku tidak memenuhi syarat untuk bisa menjalani kehidupan biasa seperti itu. Kehidupan normal seperti itu. Tidak peduli, tidak sulit bagi orang biasa untuk menjalani kehidupan normal seperti itu. Tapi dengan identitas dan statusku, terlalu sulit bagiku. Terlalu sulit bagiku untuk menjalani kehidupan biasa seperti itu di lautan kosmik ini."
Karena ini adalah dunia di mana yang lemah memaksa yang kuat. Jika Anda ingin bertahan hidup di alam semesta yang luas ini, maka Anda harus menjadi lebih kuat. Begitu kuat sehingga tidak akan ada yang bisa menandinginya. Jika tidak, orang akan memiliki kekhawatiran langsung jangka panjang. Terlebih lagi, saat ini Kinchan masih merupakan ahli paling kuat di alam semesta asli. Dan di masa depan, dirinya pasti akan membawa keberadaan alam semesta asli untuk melampaui reinkarnasi. Tubuh Kinchan ini membawa masa depan seluruh alam semesta asli dan juga semua ras. Semua orang memiliki kualifikasi biasa, tetapi dirinya tidak. Karena Kinchan memiliki kekuatan besar. Orang dengan kekuatan besar, maka memiliki tanggung jawab yang besar pula.